Kecerdasan Sayyidina Ali, jawaban yang membungkam pendeta Yahudi. Di balik perjalanan sejarah Islam, ada pertemuan-pertemuan besar yang tidak hanya tercatat sebagai perdebatan, tetapi sebagai momen ketika kebenaran menyingkapkan dirinya tanpa perlu meninggikan suara. Kisah ini adalah salah satunya. Bayangkan sebuah majelis di Madinah saat para pendeta datang dengan kebanggaan ilmu, berharap dapat menggoyahkan keyakinan kaum muslimin. Namun, mereka justru berhadapan dengan seorang pemuda yang kelembutannya melebihi kata-kata dan kecerdasannya melampaui jebakan logika. Ali bin Abi Thalib. Disinilah kita belajar bahwa tauhid bukan sekadar dipahami, tetapi dihadirkan dalam keteduhan akal yang tunduk pada kebenaran. Perjalanan ini bukan hanya tentang jawaban, tetapi tentang kesadaran bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, bahasa, atau bentuk. Selamat datang di ruang yang menyimpan jejak-jejak hikmah dari masa lalu, kisah-kisah yang sering tersembunyi, namun tak pernah padam. Inilah warisan sejarah. Pada suatu pagi yang tenang di Madinah, suasana pasar dan masjid berjalan seperti biasa. Para sahabat berbincang dengan lembut, sebagian menimba ilmu di serambi, sementara anak-anak bermain di antara pepohonan kurma. Namun di tengah ketenangan itu, datanglah kabar yang membuat perhatian kaum muslimin terarah pada satu titik. Sebuah rombongan besar dari utara memasuki kota. Mereka bukan kafilah dagang, bukan pula utusan biasa. Mereka adalah para pendeta Yahudi, tokoh-tokoh yang dikenal sangat ahli dalam kitab Taurat, bahasa-bahasa kuno, dan perdebatan agama. Kedatangan mereka bukan tanpa tujuan. Sudah lama berita tentang kenabian Muhammad SAW terdengar hingga ke wilayah mereka. Namun mereka tidak datang untuk menerima atau menyimak dengan rendah hati, melainkan untuk menguji, mencari celah, dan bila mungkin menjatuhkan martabat beliau dengan argumen intelektual. Mereka tidak membawa senjata, tetapi membawa sesuatu yang jauh lebih tajam. Kebanggaan dan logika yang mereka yakini takkan dapat dipatahkan. Majelis disiapkan di Masjid Nabawi. Para sahabat mulai berkumpul. Beberapa murid ilmu terlihat mengatur lingkaran duduk, sementara rombongan pendeta berjalan masuk dengan pakaian kebesaran. Kitab-kitab tebal tergantung di pinggangnya, dan ekspresi ketegasan yang sulit disembunyikan. Atmosfer berubah. Ini bukan kunjungan biasa, melainkan sebuah ujian terbuka. Ketua rombongan maju selangkah, menghadap Rasulullah SAW. Dengan suara lantang namun terukur, ia berkata, "Wahai Muhammad, kami datang bukan untuk bertikai dengan pedang, melainkan dengan ilmu. Jika engkau benar-benar membawa ajaran dari Tuhan, maka pasti engkau mampu menjelaskan hakikatnya dengan hujah yang tak terbantahkan." Para sahabat saling berpandangan. Mereka tahu bahwa perdebatan bukan soal gaya bicara, tapi ketepatan hujah, keluasan ilmu, dan kedalaman makrifah. Nabi tersenyum, sebuah senyum teduh yang bukan sekadar keramahan, tetapi juga tanda keyakinan bahwa kebenaran takkan pernah kalah oleh permainan logika. Dengan penuh ketentraman, Rasulullah SAW menoleh kepada seorang pemuda yang duduk tidak jauh dari beliau. Seorang pemuda yang meski usianya masih muda dibandingkan sahabat-sahabat senior lainnya, wibawanya tampak menyala tenang. Beliau bersabda, "Berdirilah, wahai Ali. Engkaulah yang akan menjawab pertanyaan mereka." Keputusan itu mengejutkan delegasi Yahudi. Mereka saling berbisik. Mereka berharap Rasulullah sendiri yang turun langsung menjawab tantangan. "Apakah engkau menyerahkan debat sebesar ini kepada seorang pemuda?" tanya salah satu dari mereka dengan nada merendahkan. Namun Ali tidak terlihat terguncang sedikit pun. Ia berdiri perlahan, sorot matanya teduh. Suaranya tidak meninggi, tetapi syarat keyakinan. Seakan majelis itu bukan sebuah arena adu argumen,
melainkan tempat di mana kebenaran hanya menunggu untuk menyingkapkan dirinya. Pada momen itu, sebagian sahabat tersenyum tipis. Mereka tahu, jika logika hendak diuji, maka tidak ada yang lebih tepat daripada Ali bin Abi Thalib, pintu ilmu dan penjaga kehormatan kebenaran. Refleksi singkat. Kadang, kekuatan tidak tampak dari besarnya jumlah atau kerasnya suara, tetapi dari ketenangan seseorang yang mengetahui kebenaran yang ia pegang. Di hadapan kesombongan, ilmu yang diucapkan dengan adab selalu lebih tinggi nilainya dibanding logika yang lahir dari kebanggaan. Inilah awal dari sebuah pertemuan agung, di mana kebenaran tidak perlu berteriak untuk menang. Setelah suasana majelis kembali tenang, ketua rombongan pendeta menegakkan punggungnya dan menatap Ali dengan sorot mata yang tajam. Raut wajahnya menunjukkan keyakinan bahwa dialah yang akan memimpin jalannya perdebatan. Ia berkata dengan suara yang dibuat seolah netral, namun sebenarnya mengandung nada ujian. Jika engkau mengaku mengenal Tuhanmu, maka jelaskan kepada kami, siapakah Tuhan yang kalian sembah? Karena setiap nabi membawa klaim tentang Tuhan. Kami ingin tahu, apa bedanya Tuhan kalian dengan Tuhan yang disebut dalam Taurat? Pertanyaan itu terdengar sederhana bagi telinga awam, tetapi para sahabat memahami, ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah pintu awal. Jika jawaban goyah di sini, maka seluruh bangunan argumen akan runtuh sejak awal. Ali menatap mereka dengan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Suasana majelis seakan melambat. Seakan-akan semua menunggu bukan sekadar jawaban, tetapi makna. Ali berkata, engkau bertanya tentang siapakah Tuhan kami. Maka ketahuilah, Tuhan kami adalah zat yang tidak serupa dengan makhluk, tidak terikat oleh tempat, tidak berubah oleh waktu, tidak bergerak dan tidak berpindah, tidak memiliki awal dan tidak menunggu akhir. Pendeta itu mengerutkan kening, tapi Ali belum selesai. Kalimat-kalimatnya mulai naik tingkat, dari ringan menuju kedalaman. Jika engkau bertanya siapa dia, maka dia tidak dapat diserupakan dengan siapa. Jika engkau bertanya di mana dia, maka dia tidak dapat dibatasi oleh arah. Jika engkau bertanya bagaimana dia, maka engkau telah keliru sejak pertanyaanmu yang pertama, karena bagaimana hanyalah istilah bagi sesuatu yang memiliki bentuk. Rombongan pendeta mulai saling menoleh. Mereka tidak menyangka jawaban pembuka saja sudah menyentuh inti teologi yang selama ini menjadi benteng keyakinan mereka. Sebagian dari mereka menunduk, seperti tengah mencerna sesuatu yang lebih berat dari yang mereka prediksi. Ali melanjutkan, suaranya tetap tenang, namun terasa semakin dalam. Dia adalah Tuhan yang telah ada ketika belum ada di mana, belum ada kapan, dan belum ada makhluk yang menanyakan. Dia tidak dibatasi oleh arah seperti timur atau barat, tidak ditopang oleh langit atau bumi. Dia bukan bagian dari makhluk, dan makhluk bukan bagian darinya. Ketua pendeta mencoba menahan raut keterkejutannya. Mereka datang untuk menjebak. Namun jawaban yang diberikan tidak memberi celah. Tidak ada ruang bantahan yang mudah. Ali kemudian menutup penjelasan pertamanya. Seorang hamba tidak mengenal Tuhannya dengan mata, tetapi dengan hati dan akal yang disinari kebenaran. Jika engkau mencari Tuhan di dalam batasan sesuatu, engkau telah menyamakannya dengan makhluk. Padahal Tuhan adalah pencipta batas itu sendiri. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Bahkan para pendengar dari kalangan muslimin merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan jawaban hafalan, ini keluar dari kedalaman makrifah. Pendeta yang tadi paling vokal tampak menahan diri sebelum mengajukan pertanyaan lanjutan. Mereka baru mulai, namun posisi sudah tampak berpihak kepada Ali. Ia menjawab bukan dengan emosi, melainkan dengan ilmu yang kuat dan bahasa yang tidak bisa dipecah ke dalam muslihat logika dangkal. Refleksi singkat. Ketika seseorang mengenal Tuhan hanya melalui kata-kata, ia mudah terombang-ambing. Tetapi ketika ia mengenal Tuhan melalui kesadaran, sifat-sifat keagungannya tidak lagi membutuhkan pembelaan.
Ali tidak sedang menang debat. Ia sedang menunjukkan bahwa kebenaran tidak butuh retorika, hanya ketulusan dan kejernihan ilmu. Jawaban pertama dari Ali membuat para pendeta menyadari bahwa lawan mereka bukan pemuda biasa. Namun rombongan itu belum menyerah. Ketua pendeta mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu berkata, "Jika engkau berkata bahwa Tuhanmu tidak serupa dengan makhluk, tidak terikat waktu, dan tidak membutuhkan tempat, maka bagaimana mungkin kalian meyakini bahwa Dia ada? Segala yang ada pasti bisa dijelaskan di mana dan bagaimana. Jika tidak, apakah keberadaannya tidak menjadi kabur?" Di kalangan perdebatan kalam kuno, ini adalah salah satu jebakan klasik. Argumen seperti ini sering digunakan untuk menggiring umat ke logika filsafat Yunani, bahwa sesuatu dianggap ada hanya jika memiliki ruang, arah, atau bentuk wujud yang dapat diklasifikasikan. Pendengar awam mungkin akan bingung, namun Ali tidak sedikit pun menunjukkan keraguan. Ia menatap para pendeta itu dengan pandangan yang lembut namun tegas. "Wahai para ahli Taurat," ucapnya pelan, "kalian bertanya seolah-olah Tuhan harus dikurung oleh syarat ciptaannya sendiri. Tetapi bukankah kalian membaca dalam kitab kalian bahwa Tuhan adalah yang maha ada sebelum langit, bumi, dan segala arah diciptakan?" Para pendeta saling berpandangan. Beberapa menggigit bibir, karena itu memang tertulis dalam Taurat Lama. Ali melanjutkan, suaranya kali ini lebih dalam. "Jika engkau mensyaratkan tempat bagi Tuhan, maka engkau telah menjadikannya seperti makhluk. Dan jika engkau mengira Tuhan dapat didefinisikan oleh ruang, maka ruang itu lebih besar darinya. Bukankah sesuatu yang lebih besar dari Tuhan mustahil ada?" Pendeta yang lain mencoba menyela. Namun sesuatu yang tidak diketahui, bentuknya tidak mungkin diyakini keberadaannya. Ali menggeleng pelan. "Tidak semua yang tak terlihat harus diragukan. Kalian percaya pada ruh, namun tidak pernah melihatnya. Kalian mempercayai akal, namun tak seorang pun mampu menunjukkannya dengan mata kepala. Bila ruh saja kalian yakini, bagaimana mungkin pencipta ruh kalian sangsikan?" Beberapa hadirin mengangguk pelan. Jawaban Ali bukan hanya mematahkan argumen, tetapi mengembalikan logika mereka ke pangkal masalah. Mereka tidak memahami batasan akal mereka sendiri. Namun Ali belum selesai. Ia memutus jeda sejenak, lalu berkata lebih tajam, "Kalian menuntut Tuhan agar memiliki tempat. Tidakkah itu berarti kalian menganggap tempat lebih dulu ada daripada Tuhan? Kalau begitu, siapa yang menciptakan tempat itu sebelum Tuhan menciptakan makhluk?" Pertanyaan itu mengenai jantung argumen mereka sendiri, membalik logika mereka secara halus namun mematikan. Pendeta yang semula begitu yakin tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ia ingin menjawab, tapi setiap kemungkinan jawaban justru akan menumbangkan keyakinannya sendiri. Suasana majelis semakin tegang, tetapi bukan karena pertikaian, melainkan karena pencerahan yang mulai menekan kesombongan. Refleksi singkat, kebenaran tidak selalu perlu dibela dengan nada tinggi. Ada hujah yang tidak sekadar mematahkan lawan, tetapi memaksa mereka bercermin pada celah logika mereka sendiri. Ali tidak sekadar menjawab, beliau menggiring mereka agar melihat kesalahan dari akar pemikiran, bukan hanya dari kalimat luar. Setelah kalah pada jebakan logika pertama, ketua delegasi Yahudi menundukkan kepala sejenak. Namun ia masih menyimpan satu pertanyaan terakhir, sebuah pertanyaan yang selama ini mereka gunakan sebagai senjata pamungkas dalam setiap perdebatan lintas agama. Ia mengangkat wajahnya kembali, kali ini dengan nada yang lebih hati-hati, namun tetap penuh rasa tantangan. "Wahai Ali," katanya, "jika engkau mengatakan Tuhan tidak membutuhkan tempat, maka jelaskan kepada kami, sebelum langit dan bumi diciptakan, di mana Tuhan berada?" Beberapa pendeta di belakangnya mengangguk, merasa pertanyaan itu lebih kuat daripada sebelumnya. Bagi mereka, ini adalah titik kritis. Bila Ali tergelincir sedikit saja, mereka akan menyatakan inkonsistensi,
dan menggunakan itu sebagai dasar untuk merendahkan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis terdiam. Kalimat itu seakan menggantung di udara. Tidak ada burung yang berkicau, tidak ada sahabat yang bersuara. Para muslimin menunggu jawaban bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Ali menghela napas perlahan. Ia menatap mereka dengan tenang, lalu berkata, "Kalian bertanya, di mana Tuhan berada sebelum diciptakannya tempat?" Pertanyaan itu sendiri telah keliru sebelum dijawab. Pendeta mengangkat alisnya. Ali melanjutkan, "Sebab di mana hanya berlaku bagi sesuatu yang menempati ruang. Padahal Tuhan ada sebelum ruang ada, sebelum arah ada, sebelum permulaan disebut awal. Jika kalian menanyakan tempat bagi Tuhan, berarti kalian mengira tempat lebih dahulu ada daripada Dia." Beberapa pendeta mulai saling berbisik. Ali memperkuat hujahnya. "Dengarkanlah. Jika seseorang berkata, di mana cahaya berada sebelum lampu dinyalakan, maka jawabannya bukan di timur, bukan di barat, tetapi belum termanifestasi karena belum ada sebabnya. Begitu pula Tuhan tidak membutuhkan ruang, karena ruang adalah ciptaannya. Dia tidak menempati apa yang Dia ciptakan." Kata-kata itu menghantam langsung ke akar persoalan. Kemudian Ali mengutip prinsip tauhid dalam bentuk yang lebih halus. Tuhan tidak diliputi oleh tempat, tetapi tempatlah yang diliputi oleh kehendak-Nya. Tuhan tidak berada di suatu titik, tetapi seluruh titik berada di bawah kekuasaan-Nya. Pendengar muslimin menunduk haru. Para pendeta terdiam. Sebagian mencengkeram ujung pakaian mereka tanpa sadar, seolah ketenangan Ali justru membuat mereka semakin gelisah. Mereka mulai melihat bahwa logika mereka selama ini berputar-putar dalam lingkaran syarat makhluk. Ali kemudian memberikan ilustrasi yang lebih tajam. "Kalian bertanya di mana Tuhan, tetapi tahukah kalian di mana sendiri adalah ciptaannya? Seperti tinta yang mengisi kertas, ruang adalah wadah bagi makhluk, bukan bagi pencipta. Tuhan tidak berada di dalam ciptaan, sebagaimana tidak mungkin matahari berada di dalam bayangan cahayanya." Majelis kembali hening. Tidak ada yang sanggup membantah. Refleksi singkat. Ada pertanyaan yang tampak besar hanya karena manusia mengukur Tuhan dengan batasan diri mereka sendiri. Semakin seseorang terikat ruang dan bentuk, semakin sulit baginya memahami keagungan yang melampaui keduanya. Ali tidak sekadar menjawab di mana, beliau menunjukkan bahwa pertanyaannya sendiri adalah pintu menuju kesalahan paling awal, membatasi yang tak terbatas. Ketegangan majelis belum mereda ketika Ali selesai menjawab pertanyaan tentang di mana Tuhan sebelum alam ada. Namun di balik wajah yang berusaha tetap tenang, para pendeta mulai kehilangan pijakan. Pertanyaan demi pertanyaan yang mereka siapkan, yang selama ini berhasil menekan lawan debat dari kalangan lain, justru kembali kepada mereka sebagai cermin yang menunjukkan keterbatasan logika manusia ketika mencoba mengukur yang maha tak terbatas. Ketua pendeta mencoba bangkit untuk menjaga wibawa rombongan. Ia berkata, "Jika Tuhan tidak berada di satu tempat, apakah itu berarti Dia tersebar di mana-mana?" Ini adalah upaya terakhir, menyandarkan kesimpulan salah dari premis yang sudah mereka goyahkan sendiri. Mereka berharap Ali terpancing menyamakan Tuhan dengan makhluk dalam bentuk penyebaran atau kehadiran fisikal. Namun Ali tersenyum pelan, seakan memahami permainan itu. "Tidak," jawabnya lembut, "Tuhan tidak tersebar. Yang tersebar adalah ciptaannya, yang semuanya berdiri dengan izinnya. Dia tidak terpisah dari makhluk, tetapi juga tidak menyatu seperti air dengan bejana. Dia tidak butuh tempat untuk hadir, sebab kehadirannya tidak sama dengan wujud makhluk." Ali lalu mengangkat telapak tangannya sedikit, seperti melukis pemahaman dengan kata-kata. Bayangkan seorang penulis. Ketika ia menulis sebuah kisah, apakah ia menjadi bagian dari cerita itu? Tidak, tetapi seluruh cerita bergantung pada kehendaknya. Begitu pula Tuhan,
Dia tidak berada di dalam penciptaannya, tetapi tidak ada ciptaan yang berdiri tanpanya. Beberapa pendeta mulai menunduk. Ilustrasi itu terlalu halus untuk disanggah. Mengingkarinya berarti mengingkari logika yang mereka pakai sendiri untuk memahami konsep pencipta dan ciptaan dalam kitab mereka. Ali melanjutkan lagi, kali ini dengan nuansa lebih membekas. Kalian bertanya seolah-olah Tuhan hanya dapat diterima jika Dia dapat kalian ukur. Tetapi, apakah kebenaran harus turun ke kadar batas makhluk agar kalian mengakuinya? Bukankah sesuatu yang agung justru karena melampaui batas pemahaman yang sempit? Rombongan Yahudi terdiam, tidak ada bantahan, tidak ada celah untuk diserang. Jawaban Ali bukan sekadar argumen, ia seperti membuka tabir dari dalam, seolah mengajak lawan bicara untuk memasuki kedalaman tauhid yang tidak sekadar diyakini, tetapi disadari. Kali ini ketua pendeta tidak langsung menyahut. Ia menatap Ali lama-lama, bukan lagi dengan nada menantang, tetapi seperti seseorang yang baru menyadari bahwa dirinya berdiri di hadapan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kecerdasan. Ali lalu menutup dengan satu kalimat tajam, namun tetap lembut dalam adab. Yang terbatas tidak dapat mengukur yang tak terbatas. Maka, barang siapa memaksa Tuhan agar dapat dijelaskan dengan batasan makhluk, ia telah kehilangan arah sebelum pertanyaan selesai diucapkan. Beberapa sahabat menahan napas, bukan karena terkejut, tetapi karena merasakan kebenaran. Kalimat itu menghantam sampai ke inti hati. Delegasi Yahudi tidak lagi mengangkat suara. Mereka tidak kalah oleh kata-kata, tetapi oleh kesadaran yang tidak bisa mereka elakkan. Mereka datang ingin meruntuhkan, tapi justru keyakinan merekalah yang runtuh. Refleksi singkat. Ada saat ketika hujah bukan lagi tentang menang atau kalah, tetapi tentang hati yang dipaksa melihat kebenaran setelah lama menutup mata. Pada titik itu, logika bukan lagi pedang, melainkan justru pintu pengakuan bahwa Tuhan tidak didekati dengan arogansi, tetapi dengan ketundukan akal. Majelis itu, yang awalnya tegang dan dipenuhi aura tantangan, kini berubah menjadi suasana hening penuh perenungan. Para pendeta yang datang dengan keyakinan bahwa mereka mampu menjatuhkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kini menyadari bahwa mereka berhadapan dengan ilmu yang bukan sekadar logika, tetapi hikmah yang lahir dari iman yang jernih. Ketua pendeta menurunkan suaranya. Nada angkuh yang sebelumnya begitu jelas kini tidak terdengar lagi. "Wahai Ali," ucapnya dengan suara pelan, "engkau menjawab tanpa tergesa-gesa, tetapi jawabanmu seakan menutup semua pintu bantahan. Adakah engkau mempelajari hal ini dari kitab para filosof?" Ali menggeleng pelan. "Ilmu ini kami terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dari wahyu. Barang siapa mengenal Tuhannya dari hati yang jernih, ia tidak membutuhkan filsafat untuk menemukannya." Pendeta itu terdiam. Ia menyadari bahwa mereka tidak hanya kalah dalam argumen, mereka kalah dalam kedalaman makna. Mereka datang membawa logika yang menyombongkan diri, tetapi pulang dengan hati yang dipaksa memahami bahwa logika pun punya batas. Sebagian dari pendeta meneteskan air mata. Mereka tidak menangis karena malu, tetapi karena baru memahami sesuatu yang selama ini tidak mampu disentuh kitab-kitab mereka, bahwa Tuhan tidak didekati melalui arogansi akal, melainkan ketundukan batin. Ketua pendeta kemudian berkata lirih, "Jika demikian, maka siapakah manusia di hadapan Tuhan selain makhluk yang seharusnya tunduk dan tidak membatasinya?" Ali mengangguk pelan. Manusia agung bukan yang membuktikan Tuhan dengan kata-kata, tetapi yang merasakan kehadirannya tanpa perlu menyamakannya dengan makhluk. Tauhid bukan sekadar memahami, tetapi menyaksikan dengan hati. Para sahabat menyadari bahwa momen ini bukan sekadar kemenangan intelektual. Ini adalah penegasan kembali bahwa Islam tidak mengikat Tuhan dengan arah,
bentuk, atau tempat, melainkan mengagungkannya sebagaimana dia layak diagungkan. Beberapa pendeta turun dari posisi duduk mereka dan menundukkan kepala dalam penghormatan, sebagai tanda pengakuan atas kebijaksanaan yang baru saja mereka dengar. Walau tidak semuanya memeluk Islam saat itu juga, sebagian dari mereka pulang dengan hati yang berubah, dan itu lebih besar nilainya daripada kekalahan debat biasa. Hikmah besar untuk hari ini. Zaman boleh berubah, tetapi pola kesombongan akal tidak pernah hilang. Banyak manusia yang hanya menerima kebenaran bila sesuai dengan nalar mereka. Padahal nalar sendiri adalah ciptaan Tuhan. Mereka ingin Tuhan masuk akal, padahal justru akallah yang seharusnya tunduk saat bertemu dengan keagungan yang tidak dapat diwadahi oleh batas manusia. Sayyidina Ali mengajarkan bahwa ilmu sejati tidak diukur dari seberapa keras seseorang berbicara, tidak pula dari seberapa banyak dalil yang dihafal, tetapi dari seberapa dalam ia menyadari bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun. Di dunia modern, banyak orang mencari Tuhan dalam rumus, perdebatan, dan teori, tetapi lupa bahwa keagungan Tuhan bukan untuk dibatasi, melainkan untuk disadari. Semakin seseorang memaksa Tuhan agar sesuai dengan kerangka pikirnya, semakin jauh ia dari makrifah. Namun saat akal mulai merendah, barulah hati dapat melihat. Refleksi, pada hari itu tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada tepukan tangan. Yang ada hanyalah keheningan, keheningan yang melahirkan pengakuan di dalam hati. Sebab pada akhirnya, kebenaran tidak membungkam dengan suara keras, tetapi dengan cahaya. Dan kemenangan terbesar bukan ketika lawan berhenti berbicara, tetapi ketika hatinya mulai mengerti. Tidak ada gema perang dalam majelis itu, dan tidak ada pengumuman kemenangan. Tetapi para pendeta yang datang dengan keangkuhan, pulang dengan keheningan yang penuh pengertian. Mereka tidak lagi berdiri sebagai penantang, melainkan sebagai saksi bahwa kebenaran kadang tidak butuh pembuktian panjang. Cukup satu hati yang jernih untuk menerimanya. Sayyidina Ali tidak mengalahkan mereka dengan retorika, tetapi dengan kedalaman yang hanya lahir dari iman. Bukan untuk menunjukkan kecerdasan dirinya, tetapi untuk menunjukkan kebesaran Tuhan yang tidak pernah terikat oleh ruang dan ukuran. Pada akhirnya, ilmu bukanlah tentang siapa yang lebih hebat menjelaskan, tetapi siapa yang lebih dekat dalam menyadari. Karena ketika akal berhenti bertanya di mana Tuhan berada, barulah jiwa mulai menemukan bahwa Dia selalu hadir, tanpa perlu tempat untuk disebutkan.